Merdeka. Ada apa sih Kak Kiki? Hari ini tanggal berapa? Hari Besok ini tanggal berapa? Tanggal 16. Oh besok tanggal 17 Tanggal Agustus. 17 Agustus. Tanggal 17 Agustus ada ulang tahun siapa ya? Ulang tahun negara kita, Kak Oh, Sarah. aku pikir ulang tahun aku, masih lama sih Negara tapinya. kita. Ulang tahun yang keberapa? Yang ke 75 tahun. Bener gak adik-adik? 75? Bener dong. Yes, ulang tahun 75. Kita beri apa? Selamat pada negara kita, negara Republik Indonesia tercinta ini. Selamat ulang tahun yang ke-75 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia. Sekali kita bilang merdeka. 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 Nah, Kak Kiki udah siap belum untuk ibadah hari ini? Siap dong. Hari ini adik-adik sesuai dengan baju yang kita pakai. Ya, kotak-kotak. Kita pakai army nih ya semuanya Hah, ya. bukan kotak-kotak. Ini kita pakai army Oh, army. karena tema firman Tuhan hari ini adalah kamu adalah pasukan tentara Allah. Kamu Wow. adalah pasukan tentara Allah. Yuk udah siap ibadah belum adik-adik? Kita mau sama-sama berdoa dulu yuk semuanya. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Sarah berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, supaya ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik. Shalom. Halo, ayo semuanya berdiri yuk. Tentara-tentara Tuhan harus siap berdiri semuanya. Laskar Kristus, ya saya. Siap-siap semuanya ya adik-adik. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Siap-siap. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Haleluya. Merdeka. Merdeka. Nah adik-adik silakan duduk manis. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau dengar-dengaran Tuhan Yesus akan firman-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus dengan segenap hati kami. Ku serahkan ya Tuhan seluruh hidupku. Pakailah ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan dari awal. Ku serahkan
serahkan ya Tuhan. Ku serahkan ya Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik kepadaku. Haleluya, 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 haleluya selamanya. Tuhan Engkau baik, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini Tuhan Yesus. Tuhan pimpin ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhir Tuhan. Anak-anak mau fokus dan dengar-dengaran kepada cerita tentang Tuhan Yesus, tentang firman-Mu Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus, minggu ini Tuhan, agar anak-anak bisa menjadi tentara-tentara Kristus dan menjadi laskar Kristus yang hebat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Ada orang-orang yang merasa bahwa hidupnya sangat sulit sekali. Mereka mikir, kenapa ya hidup aku sulit sekali? Nah, ada jawabannya. Satu kali di Alkitab ada satu cerita, ya. Ada seorang yang bernama Ayub. Dia tuh cinta Tuhan banget. Dia orangnya sabar, orangnya baik, suka memberi. Dan juga dia diberi kekayaan yang luar biasa sama Tuhan. Dia punya kambing domba banyak sekali. Lalu juga dia diberikan anak-anak yang sehat-sehat, yang baik-baik, yang cinta sama Tuhan. Terus satu kali iblis datangin Tuhan. Iblis ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku habis ngiter-ngiter nih. Lalu Tuhan bilang apa? Oh iya, coba kamu lihat tuh hambaku Ayub. Dia orang yang saleh, orang yang cinta sama aku, sering suka memberi. Hebat kan dia? Lalu iblis bilang apa? Tuhan, ya iyalah dia cinta sama kamu. Coba lihat dong, dia kaya, punya anak-anak baik, semuanya bagus. Coba sini, aku ambil kekayaannya dia. Dia masih cinta gak sama kamu? Apakah dia masih jadi orang yang saleh? Lalu Tuhan bilang apa? Ya, cobalah kamu bikin dia sesuka kamu. Kamu lihat, dia akan masih tetap mencintai aku. Lalu apa? Dalam satu malam, iblis habisin semua harta kekayaan si Ayub. Kambing dombanya dibunuh, unta-untanya dibunuh, semuanya dibunuh. Lalu apa? Yang paling parah lagi, anaknya juga sekalian dibunuh. Tapi respon Ayub apa? Dia tetap datang sama Tuhan. Tuhan, aku tetap mengasihi Engkau apapun yang terjadi. Semuanya yang Kau berikan padaku, itu semuanya daripadamu. Gak ada yang punya aku. Lalu iblis datang lagi sama Tuhan. Iblis bilang sama Tuhan, aduh, aku udah kasih dia semuanya habis Tuhan. Ya kan, hebat kan si Ayub, hambaku, dia tetap cinta sama aku. Lalu si iblis bilang, Tuhan, iyalah dia tetap cinta sama kamu. Coba sini aku bikin dia sakit. Kira-kira dia masih tetap cinta sama kamu nggak? Kata Tuhan apa? Ya udah, cobalah kamu jadiin dia sakit atau apa. Lalu kata si iblis, oke, aku akan bikin dia kesakitan. Lalu apa? Si Ayub diberi kesakitan. Sakitnya apa? Gatal-gatal. Tapi gatal-gatalnya itu sampai parah banget. Sampai gak bisa digaruk pakai tangan. Mesti pakai beling. Bayangin ya, garuk pakai beling sampai berdarah-darah. Itu sakitnya luar biasa. Lalu Ayub apakah tetap cinta Tuhan atau enggak? Dia mulai mempertanyakan,
dia bingung, Tuhan kenapa ya? Aku kayaknya nggak punya kesalahan apa-apa deh. Lalu tiba-tiba teman-temannya datang. Ada 3 orang temannya datang ke Ayub. Lalu mereka mencoba untuk menghibur Ayub. Karena mereka tahu, aduh teman kita ini kasihan, kesusahan banget. Ya kan? Nah, waktu teman-temannya datang, teman-temannya hibur tapi juga bingung. Kenapa ya si Ayub ini? Kok kayaknya dia gak ada yang salah dari hadapan Tuhan. Kenapa dia bisa sesakit itu sampai separah ini? Pasti ada yang dia buat salah di hadapan Tuhan. Mereka pikirnya seperti itu. Ya, padahal apa? Iblis yang datangin Tuhan untuk mencobai si Ayub. Sama nih, kita juga jadi sasarannya si iblis. Kayak si Ayub jadi sasarannya si iblis. Maka dari itu kita mesti menjadi tentara Tuhan. Kita mesti siap, ya. Kapanpun iblis menyerang kita, kita tetap benar di hadapan Tuhan. Kayak Ayub ini. Sampai akhirnya waktu Ayub mempertanyakan Tuhan, Tuhan ngomong sendiri sama Ayub. Tuhan datang, Tuhan ngomong sama Ayub bahwa aku tuh tetap mengasihi kamu loh. Gak ada yang aku bukannya benci sama kamu. Tapi ini untuk menunjukkan bahwa kamu pun udah dicobai sebegitu rupa. Tapi kamu tetap good, tetap excellent. Lalu setelah itu Tuhan membalikan keadaan si Ayub yang tadinya dia punya sekian kambing dombanya. Tuhan berikan 2 kali lipat. Tadinya 7.000 jadi 14.000 semuanya. Bahkan Tuhan kembalikan melahirkan anak-anak buat si Ayub yang bagus-bagus lagi. Jadi Ayub ini walaupun udah disasarin sama si iblis, ya, udah diarah-arahin biar dia jadi orang yang jahat, tapi Ayub gak gitu. Ayub tetap berbuat baik, tetap cinta sama Tuhan dan dia gak berhenti. Maka dari itu hari kita mau belajar bahwa bagaimana kita menjadi tentara Tuhan, tetap setia sama Tuhan sampai akhir. Pungwa Panda. Pungwa Panda selalu bermimpi suatu hari dia akan menjadi seorang tentara. Itu sebabnya dia mengikuti pelatihan tentara. Dan setelah dia menyelesaikan pelatihannya, Sersan menyematkan medali pada kerah bajunya untuk menunjukkan bahwa dia telah menjadi tentara yang resmi. Sersan berkata, "Selamat Pungwa, tapi ingat, menjadi seorang prajurit bukan permainan. Itu adalah gaya hidup yang perlu ditanggapi dengan serius." Pungwa tidak punya waktu untuk bermain-main. Baru saja Sersan berkata demikian, tiba-tiba alarm peringatan berbunyi di pangkalan angkatan udara. Para prajurit meraih senapan mereka dan berbaris di command center untuk menerima instruksi. Markas baru saja menerima peringatan bahwa teroris yang tidak diketahui berencana untuk melepaskan virus mematikan ke kota melalui sistem air. Tentara harus menghentikan hal itu terjadi. Tugas remeh, Pungwa berbisik pada tentara di sampingnya. kupikir kita dipanggil untuk berperang, bertempur melawan musuh dalam pertempuran nyata, sehingga aku bisa menguji senapan baruku ini. Ini bukan pekerjaan tentara. Pungwa, bentak Sersan. Ini serius. Jika virus itu masuk dalam sistem air, itu akan masuk dalam semua rumah dan ribuan orang akan mati. Kamu adalah seorang tentara dan kamu harus siap untuk berperang dalam situasi apapun. Pungwa tidak menganggap serius tugasnya. Sama seperti itu, banyak dari kita tidak serius untuk hidup bagi Tuhan, sehingga kita tidak siap untuk melawan dalam pertempuran dengan iblis. Dalam waktu 1 jam sejak para prajurit diserahkan radio di pabrik air, Pungwa diperintahkan untuk menjaga pintu gerbang. "Jangan biarkan orang masuk atau keluar," Sersan berkata kepadanya. Pungwa telah menjaga pintu gerbang tidak lebih dari 10 menit ketika seseorang menepuk bahunya. Dia berbalik dan melihat seorang prajurit. "Sersan mengatakan pada saya untuk memberikan ini. Itu bayaran untuk virus seandainya kamu bertemu dengan musuh yang memiliki virus itu. Ada $1 juta di sini. Jangan membukanya."
Tentara itu menyerahkan kepada Pungwa sebuah tas dan menghilang. $1.000.000. Pungwa belum pernah melihat $1.000.000 dalam hidupnya. Dia benar-benar ingin membuka koper itu. Aku tahu dia berkata untuk tidak membukanya, tapi aku hanya ingin melihat. Aku tidak akan mengambilnya. Pungwa mengira tidak ada salahnya jika ia membuka koper itu. Begitu dia melakukannya, dia tahu bahwa dia telah membuat kesalahan besar. Tidak ada uang di dalam, yang ada hanyalah bom waktu. Dengan membuka itu, ia telah menyalakannya. Pungwa tampak ngeri saat bom itu mulai menghitung mundur. Hanya 15 menit. Itu bukan tentara, itu ternyata adalah teroris, musuh yang harus dia lawan. Dan Pungwa baru saja membiarkan dia masuk. Waspada, musuh telah masuk ke dalam sistem air. Dia mengenakan seragam tentara seperti kita. Temukan dia, seru Pungwa. Tidak butuh waktu lama bagi Sersan untuk menemukan musuh dan menahan dia di dinding ruang bawah tanah. Dia memanggil para tentara melalui radio untuk kembali, dan Pungwa adalah yang pertama tiba di tempat kejadian. Bantu aku, Pungwa. Jangan hanya berdiri di sana. Ambil kapsul virus. Kapsul itu tergantung di lehernya. Tapi Pungwa masih memegang bom. Dia berpikir tentang masalah yang telah dia buat. Bagaimana ia akan menghentikan bom ini? Dia merasa gagal saat itu, dan sekarang Sersan berteriak padanya. Keadaan ini terlalu sulit bagi Pungwa, dan yang dia ingin lakukan hanyalah berhenti. Itu sama seperti hidup bagi Tuhan. Sangat sulit. Sulit ketika orang lain mengolok-olok kita. Sulit ketika semua orang di sekitar kita mengutuk kita, berkelahi dan tidak hormat. Kamu merasakan tekanan untuk berhenti mengikut Tuhan dan melakukan hal yang sama. Tapi justru di saat-saat sulit seperti itu, kamu harus berjuang lebih keras dari sebelumnya. Kamu akan hidup untuk Tuhan sampai hari kematianmu. Ketika kamu menarik napas terakhirmu, kamu akan tetap menjadi bagian dari pasukan tentara Allah. Kamu masih akan siap untuk melawan dan kamu tidak boleh berhenti. Itulah seharusnya caramu berpikir, tidak seperti Pungwa yang ingin berhenti. Pikiran Pungwa terganggu oleh radio musuh. Dia menyambar radio itu dari musuh. Siapa ini? Geramnya. Kamu tidak perlu tahu. Geram suara di ujung. Yang perlu kau ketahui adalah bagaimana untuk menghentikan bom supaya tidak meledak dan membunuh kamu semua. Saya satu-satunya yang bisa melakukan itu. Jadi dengarkan baik-baik. Ada kapal yang menunggu di pelabuhan. Jika kamu ingin aku menghentikan bom itu, kamu perlu membawa tentara kembali ke perahu dan kamu perlu datang juga sendirian. Tidak mungkin aku akan pergi ke perahu sendiri dengan seorang yang gila, pikir Pungwa. Tapi ketika ia berpaling pada Sersan, dia diperintahkan untuk pergi. Pungwa, kamu masih merupakan bagian dari pasukan ini dan kamu harus siap untuk melawan apapun yang terjadi. Dengan enggan, Pungwa mulai berjalan pergi dengan musuh. Pada saat mereka berada di kapal, hanya ada 1 menit tersisa di bom. Cepat, hentikan ini. Pungwa menangis putus asa. Tapi sebelum ia menyerahkan bom, ia melihat ke langit dan melihat sebuah helikopter. Itu pasukannya datang untuk menyelamatkan dia. Pungwa meraih kesempatan dan melemparkan koper itu kepada musuh. Koper itu jatuh ke tanah. Pengemudi kapal terlihat apa yang sedang terjadi dan berlari ke dek menembak dengan membabi buta. Bom itu masih menghitung mundur, hanya tinggal 15 detik. Helikopter itu hampir mencapai perahu sehingga Pungwa berlari secepatnya menghindari peluru kiri dan kanan saat ia meraih kapsul virus dari layar musuh dan melompat dari kapal. Boom! Perahu meledak menjadi kobaran api dan mulai tenggelam, tapi Pungwa telah meraih tali dari helikopter tepat pada waktunya dan diangkat ke tempat yang aman. Dia hampir berhenti dan mengacaukan segalanya, tetapi ketika ia tidak berhenti, Pungwa siap untuk melawan. Nah, apa kira-kira yang akan kamu lakukan? Apakah kamu siap untuk melawan? Apakah kamu bahkan ingin jadi bagian dari tentara Allah?
yang ingin membuat keputusan hari ini untuk mengatakan, Tuhan, aku ingin menjadi seorang prajurit untuk-Mu, aku ingin hidup untuk-Mu, dan aku ingin jadi bagian dari tentara-Mu. Angkat tanganmu jika kamu itu ingin jadi bagian dari tentara Allah. Angkat tanganmu jika kamu ingin jadi bagian dari tentara Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, aku ingin hidup untuk-Mu, aku ingin menjadi bagian dari tentara-Mu. Jadi hari ini aku memberikan hidupku kepadamu. Aku tahu itu tidak akan mudah. Ini akan sulit, tapi aku akan berjuang untuk berdoa, membaca Alkitab, dan untuk melakukan apa yang benar. Aku tahu iblis akan membuat keadaan menjadi sulit bagiku, tapi Engkau berada di sini, di sisiku. Engkau tidak menyerah kepadaku, jadi aku tidak akan menyerah. Aku akan melawan, aku akan berjuang bersamamu. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Shalom teman-teman, kali ini kita akan membuat baju dari kertas origami. Bahan-bahannya adalah kertas putih, spidol atau mewarnai lainnya, lem, dan kertas origami. Yuk kita mulai! Jadi caranya kita lipat kertas origami menjadi bentuk persegi panjang. Lalu dilipat lagi membentuk persegi. Setelah itu kita buka lagi. Nah, ini ujungnya dilipat ke tengah. Sekarang ini kertasnya kita balik, lalu ujungnya lipat ke tengah lagi. Nah, sekarang ini dibalik lagi dan juga dilipat lagi yang sama. Nah, sekarang jadinya seperti ini. Nah, jadi kita lipat seperti ini, bawahnya juga. Lalu di sini kita buka dan kita lipat seperti ini. Nah, yang satunya juga. Nah, sudah jadi nih. Sekarang kita tempel pakai lem. Kemudian teman-teman juga bisa mendekorasi sesuai apa yang teman-teman mau. Inilah contohnya. Nah, selamat mencoba. Happy Sunday. God bless you. Bye.
adik-adik semuanya tadi sudah dengerin firman Tuhan ya. Tadi sudah memuji Tuhan juga dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik jangan lupa hari ini ya poin dari firman Tuhan hari ini adalah apa Kak Kiki? Jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan pernah meragukan Tuhan adik-adik. Nah diingat adik-adik tema hari ini akan kita bahas di Kids Altar Kak Kiki. Ya. Kids Altar setiap hari Rabu. Jadi adik-adik nanti bisa men-sharingkan firman Tuhan yang adik-adik dengar hari ini. Dan bisa sharing sama kakak-kakak dan teman-teman di Kids Altar. Oke ya, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Pasukan! God bless you! Bubar! Jalan! Aku mau ikut. Aku juga mau ikut lomba dulu. Aku mau latihan. Ya udah, Mau sana latihan sendiri. panjat pinang buat besok. Bye! Pasukan! Tadi lupa berdoa. Ayo kita doa dulu. Oh my God. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan karena pagi hari ini kami telah dengar firman Tuhan, memberkati kami. Dan kami juga boleh belajar bahwa tidak ada yang bisa menggantikan Kau dalam hidup kami. Bentar kami akan beraktivitas kembali Tuhan, memberkati kami, siap kami, berkati adik-adik kami, berkati orang tua kami, berkati kami semua yang ada di sini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. God bless you. Sampai ketemu. Bye.